warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Nah, di video kali ini Bapak akan menjelaskan materi matematika tentang faktor dan kelipatan bilangan. Dalam pelajaran matematika, tentu kamu sering dong mendengar kata faktor dan kelipatan. Nah, kali ini kita akan belajar itu. Yang pertama adalah faktor bilangan. Tahukah kamu apa yang dinamakan faktor bilangan? Bagaimana cara menentukannya? Yuk kita pelajarin bareng-bareng. Yang pertama adalah faktor suatu bilangan. Perhatikan pembagian di bawah ini. 8 dibagi 1 sama dengan 8. 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8 dibagi 4 sama dengan 2. 8 dibagi 8 sama dengan 1. Nah, dari sini kita mengetahui bahwa angka 8 ini ya, angka 8 ini ternyata habis jika dibagi dengan angka 1, 2, 4, dan 8. Nah, dengan cara lain kita dapat menuliskannya juga seperti ini ya. Berarti kita boleh dong kita nulis bahwa 8 itu merupakan hasil perkalian dari 1 dikali 8, atau 8 juga hasil perkalian dari 2 dikali 4 ya. Begitu juga yang ketiga, 4 dikali 2, dan yang terakhir 8 dikali 1 ya. Nah, kita bisa menuliskannya dalam tabel perkalian. Gimana caranya? Kita tulis dulu angka 8 di atas, lalu kita tarik garis seperti ini, kita tarik ke bawah ya. Ini untuk membedakan perkalian. 8 ini ya, berarti kan sama aja kayak gini ya kita tulisnya. Berarti 1 dikali 8, 2 dikali 4, 4 dikali 2, dan 8 dikali 1. Nah, ini artinya kita dapat menyimpulkan bahwa jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Dari mana, Pak? Kita tahu dari sini, Nak. Nih, ya. Jadi faktor dari 8 adalah 1, 2, 4, dan 8. Ya. Oke, kita akan contoh lainnya ya. Misalnya 12. 12 itu berarti sama dengan 1 dikali 12 ya. 2 dikali 6, 3 dikali 4, 4 dikali 3, 6 dikali 2, 12 dikali 1. Dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ya, faktor dari 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ya. Jadi ini adalah faktor dari 12. Masih kurang, kita bikin contoh lagi ya. Misalkan 18 ya. 18 kita bikin perkaliannya ya. Berarti 1 dikali 18, 18. 2 dikali 9, 18. 3 dikali 6, 18. Ada berapa lagi? 4 nggak mungkin, 5 nggak mungkin ya. Berarti 6 dikali 3, 18. 9 dikali 2, 18. Dan yang terakhir 18 dikali 1. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa faktor dari 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, ini adalah faktor dari 18. Sampai sini Bapak harap kalian paham ya, Nak. Oke,
selanjutnya kita akan belajar tentang faktor persekutuan dua bilangan. Ini bagaimana Pak? Nah, jadi faktor persekutuan dua bilangan adalah bilangan yang merupakan faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang nilainya sama. Jadi misalnya gini, sekarang kita contoh dari faktor persekutuan dua bilangan. Tadi kita sudah mencari faktor dari 8 ya. Faktor 8 tadi adalah 1, 2, 4, dan 8. Selanjutnya faktor dari 12 ya, tadi adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Nah, yang dinamakan faktor persekutuan dua bilangan adalah ya, bilangan yang merupakan faktor dari bilangan-bilangan tersebut yang bernilai sama ya. Kita lihat dari sini, mana nih yang nilainya sama ya. 1 sama dengan 1, 2 sama dengan 2, 4 ada nggak 4? Ada, 4 sama dengan 4. Nah, yang lainnya 3 nggak ada, di atas nggak ada, 6 nggak ada juga, 12 nggak ada. Nah, jadi faktor persekutuannya ya, faktor persekutuannya menjadi 1, 2, dan 4. Nah, jadi inilah yang dinamakan faktor persekutuan. Jadi di atas ada ya, di bawah juga ada, jadi sama gitu ya. Atau misalkan contoh lain ya, faktor dari 8 ya. 8 tadi adalah 1, 2, 4, dan 8. Terus faktor dari 18 ya, tadi udah kita ketahui ya, 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Nah, dari sini mana yang sama nak? 1 dengan 1 ya, 2 dengan 2. Yang lain gimana, ada nggak yang sama? Nggak ada, sehingga faktor persekutuannya adalah 1 dan 2. Nah, inilah yang dinamakan faktor persekutuan ya. Paham ya nak ya? Kita akan masuk ke kelipatan suatu bilangan. Apakah kelipatan suatu bilangan itu? Nah, kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Contohnya misalkan kelipatan 3. Berarti ya, ini berarti 1 dikali 3 sama dengan 3. 2 dikali 3 sama dengan 6. 3 dikali 3 sama dengan 9. 3 dikali 4 sama dengan 12, dan ke bawah dan seterusnya ya. Nah, jadi kita dapat mengetahui bahwa kelipatan 3 itu adalah ini ya, 3, 6, 9, 12 ya. Atau ini sama aja gini kan ya, 3 ditambah 3 ditambah 3 lagi ditambah 3 lagi, dan seterusnya ya. Banyak, nggak terkira gitu ya. Oke, selanjutnya biar lebih paham kita tambah contoh lagi ya. Misalkan Bapak tanya kelipatan 4 ya. Berarti kan 1 dikali 4 sama dengan 4, 2 dikali 4 sama dengan 8, 3 dikali 4 sama dengan 12, 4 dikali 4 sama dengan 16, dan seterusnya. Berarti kelipatannya ini kan sama dengan 4, 8, 12, 16, dan seterusnya. Atau ini bisa dilihat di sini bertambahan 4 ya. Berarti ini ditambah 4, 8 ditambah 4 ditambah 4 ya, ditambah 4, dan seterusnya
gitu ya. Oke, biar tambah paham, Bapak kasih tambah contoh lagi. Misalkan kelipatan 5. Langsung aja nak ya, biar gampang ya. Berarti 5 ditambah 5 berapa? 10 ditambah 5 lagi 15 ditambah 5 lagi 20 ditambah 5 lagi 25 ditambah lagi, dan seterusnya. Maka inilah kelipatan 5 gitu ya. Nah sekarang kita lanjut lagi ke faktor kelipatan, kelipatan persekutuan dua bilangan. Sama kayak yang tadi ya nak ya. Misalkan Bapak tanya kelipatan 2 ya. Kelipatan 2 itu kan berarti 2 ya, ditambah 2 4, ditambah 2 6, ditambah 2 8, dan seterusnya. Terusnya kelipatan 4 ya, 8, 12, 14, dan seterusnya ya. Kalau ditanya kelipatan persekutuan, berarti kita cari yang sama ya. Berarti ada angka 4 dengan 4, 8 dengan 8. Nah jadi kelipatan persekutuannya adalah 4 dan 8, dan seterusnya gitu ya. Paham ya? Atau misalkan Bapak tambah lagi contohnya ya. Misalkan kelipatan 3. Kelipatan 3 berarti kan 3 ya. 6, 9, 12, 15 ya, 18, berapa lagi, 21, dan seterusnya ya. Terus Bapak tanya kelipatan kelima, berarti 5 ya, 5, 10, 15, 20, 25, dan seterusnya. Dan seterusnya ya. Berarti kelipatan persekutuannya adalah, kita cari yang sama nak ya. Berarti 5 dengan 5 nggak ada ya, 5 nggak ada. Berarti kelipatan persekutuannya adalah 15 dan 15 ya, 15, dan seterusnya. Di sebelah sini masih banyak gitu ya. Sampai sini paham? Pasti paham karena ini gampang sekali gitu ya. Nah kalau gitu sampai di sini dulu materi kita hari ini. Sampai ketemu lagi di materi selanjutnya. Dikerjakan tugasnya di LKS. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.